Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Nimade Lismayanti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan diagram trapesium usia dan juga refleksi pada modul 1.2.A.3 mulai dari diri. Ini adalah diagram trapesium usia yang menggambarkan perjalanan hidup saya. Pada masa sekolah saya mengalami beberapa peristiwa positif dan negatif. Pada saat saya berusia 6-18 tahun, saya memiliki banyak pengalaman positif, dan ketika saya berusia 19 tahun yaitu pada masa kuliah, saya mengalami pengalaman yang negatif dan tidak menyenangkan. Saya lulus sarjana pendidikan pada usia 23 tahun dan saat ini saya berusia 37 tahun. Dan selanjutnya saya akan menjalani masa pensiun setelah usia 60 tahun. Dari diagram trapesium usia tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa selisih usia pengalaman positif saya adalah 31 tahun, sedangkan selisih usia pengalaman negatif adalah 18 tahun. Dan refleksi ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa pengalaman positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Adapun peristiwa positif yang saya alami yaitu pada saat saya berusia 6-18 tahun yaitu masa SD sampai SMA. Saat SD dan SMP saya selalu memperoleh peringkat 1 di kelas sehingga selalu mendapatkan apresiasi yang positif dari guru dan orang tua. Demikian juga waktu SMA saya selalu meraih 5 besar di salah satu SMA favorit yang ada di Kabupaten Tabanan. Saat itu saya juga mewakili sekolah mengikuti Olimpiade Kimia tingkat kabupaten dan provinsi dan lomba Chemistry Challenge yang diadakan oleh kampus Institut Pertanian Bogor di Jawa Barat. Entah kenapa setelah menginjak usia 19 tahun yakni saat memasuki masa kuliah, saya merasa cara belajar yang saya terapkan saat SD sampai SMA terasa tidak maksimal. Nilai indeks prestasi atau IP dan indeks prestasi kumulatif atau IPK yang saya peroleh tidak maksimal. Hal ini membuat saya merasa terpuruk dan sedih. Saya merasa ada yang salah dengan diri saya. Mengapa tidak bisa secara maksimal memahami materi kuliah saat itu? Ini bagaikan bumerang bagi diri saya, apalagi saya tinggal sendiri jauh dari orang tua. Ingin rasanya saat itu saya pindah jurusan kuliah. Selain saya, siapa lagi yang terlibat dalam masing-masing peristiwa tersebut? Adapun pihak yang terlibat dalam pengalaman positif, yaitu orang tua yang selalu mendukung dan memberikan ruang saya untuk terus belajar secara maksimal, guru yang mengajar dengan sabar dan telaten, teman-teman sekelas yang kompetitif dan selalu semangat untuk belajar. Sedangkan pengalaman negatif, pihak yang terlibat adalah lingkungan tempat tinggal yang kurang kondusif dan mendukung cara belajar yang saya lakukan, jauh dari orang tua, tinggal jauh dari lingkungan kampus sehingga akses informasi dan komunikasi dengan teman-teman sangat kurang. Pak, emosi apa saja yang bisa saya rasakan hingga sekarang? Pengalaman positif memberi dampak emosi, merasa bangga dan bahagia dengan prestasi yang saya raih, merasa termotivasi untuk mencapai cita-cita, teman sekelas yang kompetitif dan selalu semangat untuk belajar, lebih bersemangat untuk terus belajar, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun pengalaman negatif membawa dampak emosi yaitu merasa sedih, kecewa dan terpuruk, motivasi belajar menurun, selalu menyalahkan diri sendiri, malu dengan orang tua dan sekitar, dan takut tidak bisa lulus dengan cepat. Mengapa momen di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Momen yang terjadi pada masa sekolah masih terkenang dan mempengaruhi diri saya sampai saat ini, baik itu peristiwa positif maupun peristiwa negatif. Karena pada masa sekolah otak kita sedang berkembang dan mudah merekam segala sesuatu yang kita alami dan temui. Pengalaman positif mendorong saya untuk menjadi lebih baik, mencapai tujuan, berbuat baik, bersyukur dan terbuka terhadap pengalaman baru. Pengalaman negatif membuat saya menjadi lebih berhati-hati dan belajar untuk memanajemen waktu dengan baik. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium emosi dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap murid? Adapun beberapa pelajaran yang saya peroleh diantaranya, pentingnya untuk memahami emosi sendiri dan emosi murid. Yang kedua, pentingnya melakukan pengelolaan emosi sehingga emosi menjadi sehat dan tidak merusak. Yang ketiga, pentingnya mengkomunikasikan emosi yang sehat dan mengekspresikan dengan cara yang benar.
Hal yang tak kalah pentingnya yaitu perlunya membangun hubungan yang lebih kuat dengan murid. Ketika guru dapat memahami dan mengelola emosi mereka sendiri dan murid mereka dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih positif dengan murid mereka. Selanjutnya, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang positif. Trapesium dan roda emosi dapat membantu guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan berpihak pada murid. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran. Adapun kata-kata atau kalimat yang saya tuliskan berdasarkan kata-kata tersebut ialah peran guru adalah menumbuhkan semangat belajar murid dan mengantarkan mereka menemukan makna hidup menuju masa depan yang cerah. Demikianlah pemaparan dan penjelasan yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan mulai dari diri modul 1.2. Salam dan bahagia. Terima kasih.